بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wala quwata illa billah. Amma ba'd. Kaifa halukum? Bagaimana anak-anakku kabarnya hari ini? Alhamdulillah kita berjumpa lagi pada pelajaran tematik. Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah dan semoga kalian tetap semangat dalam belajar. Anak-anakku, sebelum belajar, mari terlebih dahulu kita membaca doa agar apa yang kita pelajari bermanfaat. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Anak-anakku, alhamdulillah hari ini kita akan memulai materi baru, yaitu tema 5 cuaca, subtema yang ketiga, yaitu pengaruh perubahan cuaca terhadap kehidupan manusia. Pembelajaran 1, 2, dan 3. Adapun materi yang akan kita pelajari hari ini yaitu menjelaskan cara dan menyelesaikan penjumlahan pecahan berpenyebut sama, mengidentifikasi informasi terkait pengaruh keadaan cuaca serta menuliskannya, mempraktekkan gerakan meloncat, membuat karya dekoratif. Materi pertama, menjelaskan cara menyelesaikan penjumlahan pecahan berpenyebut sama. Ayo berlatih. Perubahan cuaca tak hanya berpengaruh pada hasil panen, akan tetapi juga berpengaruh pada alat transportasi. Saat cuaca hujan, mobil, angkutan kota, bahkan bis akan melaju dengan pelan. Contohnya, sore itu Ayub akan pergi ke rumah kakek. Ia berangkat naik bis bersama abinya. Perjalanan ditempuh seperempat hari. Cukup lama dan membuat Ayub bosan. Ayub menulis soal-soal pecahan. Ini dilakukan untuk mengusir rasa bosannya. Apakah kamu dapat memecahkan soal-soal pecahan untuk Ayub? Yuk anak-anak, kita coba selesaikan bersama-sama. 1. Di dalam bis, Ayub membuka bekal makanannya. Ayub membawa kue lapis yang sudah dipotong menjadi 10 bagian sama besar. Ayub makan 3 potong kue. Abinya makan 2 potong kue. Berapa bagian yang dimakan Ayub dan abinya? Mari kita lihat. Nah, pertama Ayub tadi memakan berapa? Ayub membawa kue lapis dan dia memakan 3 bagian per 10. Jadi Ayub memakan 3 per 10, abinya 2 per 10. Maka kita jumlahkan 3 ditambah 2 sama dengan
5. Karena penyebutnya sama yaitu 10, maka ini tidak ditambahkan. Ini dipindahkan saja. Sini jadi 10. Jadi 3/10 ditambah 2/10 sama dengan 5/10. Selanjutnya, soal selanjutnya 2. Ayub membawa bekal buah apel. Satu buah apel sudah dipotong menjadi 8 bagian. Ayub makan 4 bagian, Abi makan 2 bagian. Ingat, tadi apelnya sudah dipotong 8 bagian. Terus Ayub memakan 4 bagian dan Abi memakan 2 bagian. Jadi mari kita lihat. Nah, pertama Ayub memakan 4, berarti 4/8. Selanjutnya Abi memakan 2/8. Sekarang ini tinggal ditambah. 4 ditambah 2 sama dengan 6. 8 ditambah 8 hasilnya 8. Karena sama, ini tidak dijumlah, hanya dipindahkan saja. Karena penyebutnya sama. Bagaimana anak-anak? Sudah mengerti tentang penjumlahan bilangan pecahan? Mari kita lanjutkan ya. 3. Sebelum berangkat, Umi menggoreng pempek lenjer. Satu lenjer dipotong menjadi 6 bagian. Ayub memakan 2 potong dan Umi juga memakan 2 potong. Berapa potong pempek lenjer yang tersisa untuk abinya Ayub? Mari kita lihat. Nah, pertama Umi memakan 2 bagian atau 2/6. Ayub memakan juga 2/6. Maka 2 ditambah 2 sama dengan 4. 6 dipindah sini karena sama penyebutnya maka langsung dipindah. Jawabannya adalah 4/6 pempek lenjer yang tersisa. Selanjutnya 4. Saat haus, Ayub minum air putih dari sebuah botol air mineral. Ayub baru meminum 1/4 air dalam botol. Adik pun minum 1/4 air dalam botol. Berapa banyak air yang telah diminum oleh Ayub dan adik? Mari kita lihat anak-anak. Pertama, Ayub meminum 1/4 atau 1/4. Terus adiknya minum juga 1/4. Jadi 1/4 ditambah 1/4 sama dengan 2/4. Nah, catatan ya anak-anak. Kalian harus mengerti dan harus tahu rumusnya. Untuk menjumlahkan bilangan pecahan nih. Untuk menjumlahkan bilangan pecahan yang penyebutnya sama, sangat mudah. Nih penyebutnya ini 6, ini 6, ini 4, ini 4. Berarti itu penyebutnya sama. Itu sangat mudah katanya gitu kan. Hanya cukup. Nah, hanya cukup menjumlahkan angka yang ada di bagian atas. Atau yang biasa disebut sebagai pembilang. Perhatikan ini rumusnya anak-anak. Kalau ada pecahan yang penyebutnya sama, maka kalian hanya
menjumlahkan bagian yang atasnya saja atau bagian pembilangnya saja. Itu ya anak-anak. Selanjutnya, membuat poster. Musim hujan telah tiba dan hampir setiap hari turun hujan. Di lingkungan sekitar banyak terjadi genangan air, botol minuman, ember bekas, atau barang-barang cekung lainnya bisa tergenang air hujan. Hal ini akan menjadi sarang nyamuk yang dapat menimbulkan penyakit. Oleh karena itu, Ahmad ingin mengingatkan bahwa masyarakat agar membersihkan genangan air dan mengelola sampah dengan benar. Untuk mewujudkannya, maka Ahmad membuat poster yang berisi mengingatkan agar warga sekitar atau masyarakat sekitar membersihkan genangan air yang dapat menyebabkan genangan air. Nah, mari kita lihat, perhatikan contoh poster yang dibuat Ahmad seperti apa. Nah, ini ada gambarnya dan ada tulisannya. Musim hujan telah tiba. Jagalah lingkungan, bersihkan genangan air. Nah, jadi keinginan Ahmad itu sudah dilaksanakan dengan cara membuat poster. Nanti poster itu dipasang di tempat-tempat yang bisa terjangkau oleh masyarakat. Dan insya Allah dengan poster itu pesan yang diinginkan Ahmad bisa tersampaikan dan masyarakat juga bisa menerima pesan tersebut. Bagaimana anak-anak? Apakah kalian sudah bisa membuat poster? Nah, silahkan kalian membuat poster semisal yang dibuat Ahmad di buku gambar masing-masing. Materi selanjutnya, mengidentifikasi informasi terkait pengaruh keadaan cuaca serta menuliskannya. Ayo mencari tahu. Hujan adalah air yang turun dari langit yang melalui beberapa proses hingga terjadinya hujan. Hujan yang datang pada kurun waktu tertentu akan banyak menimbulkan dampak negatif maupun positif bagi kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Nah, anak-anak, berikut adalah proses terjadinya hujan. Ya, yang pertama, panas matahari menyebabkan air menguap. Matahari adalah sebagian dari isi alam. Matahari yang selalu menyinari bumi dengan teriknya menimbulkan efek panas, sehingga panasnya matahari bisa menyebabkan air danau, air sungai, air laut menguap naik ke udara. Selain dari air danau, sungai, laut, atau yang lainnya menguap ke udara, juga bisa disebabkan dari tubuh manusia, hewan, tumbuhan, dan benda-benda lain yang mengandung air. Nah, ini contohnya ketika matahari atau terik matahari menyebabkan air menguap naik ke langit ya. Dua, suhu udara yang tinggi menyebabkan uap air menjadi padat dan terbentuklah awan. Suhu di Indonesia atau suhu udara di Indonesia ini termasuk ke
dalam golongan suhu udara yang tinggi. Akibatnya, panas matahari akan membuat uap air tersebut mengalami kondensasi. Kondensasi adalah pemadatan dan menjadi sebuah embun. Embun terbentuk dari titik-titik air kecil. Suhu udara semakin tinggi membuat titik-titik dari embun semakin banyak, berkumpul, memadat, dan akan membentuk awan. Nah, inilah uap air yang menjadi padat, berkumpul di atas, dan akan membentuk awan. Selanjutnya, 3. Dengan bantuan angin, awan kecil menjadi awan besar. Adanya angin dari udara menyebabkan tiupan yang akan membantu awan-awan bergerak ke tempat yang lain. Pergerakan angin memberikan pengaruh besar terhadap awan. Awan kecil menyatu dan membentuk awan yang lebih besar lagi, lalu bergerak ke langit atau ke tempat yang memiliki suhu lebih rendah. Setelah itu, semakin banyak butiran awan yang terkumpul. Awan akan berubah warna menjadi semakin kelabu. Nah, contoh gambarnya adalah seperti ini. Nah, ini adalah kumpulan awan-awan kecil yang ditiup angin, maka membentuk awan yang lebih besar dan berkumpul ke suhu yang lebih rendah. Itu ya anak-anak. Selanjutnya, 4. Setelah awan menjadi kelabu, titik air semakin berat dan tidak terbentuk lagi. Akan membuat butiran-butiran air tadi jatuh ke bumi sehingga terjadilah hujan. Nah, anak-anakku, itulah 4 proses terjadinya hujan. Silakan kalian pelajari dan kalian pahami. Dan Ustadz titip pesan kepada kalian bahwa di samping kita mempelajari proses terjadinya hujan, kita harus tahu sebagai seorang muslim dan harus ataupun wajib beriman bahwa segala yang terjadi di muka bumi ini termasuk hujan adalah karena kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Materi yang selanjutnya, mempraktikkan gerakan meloncat. Ayo lakukan. Saat hujan biasanya angin bertiup kencang. Hewan ternak akan berlarian. Bahkan ada hewan yang meloncat mencari tempat berlindung. Gerakan kelinci meloncat terlihat menggemaskan. Ayo anak-anak kita tirukan gerakan kelinci meloncat. Atau kalau di dalam buku kalian halaman 122 itu adalah gerakan seperti kodok atau katak. Nah, ini adalah gambar contoh menirukan gerak kelinci meloncat. Di situ ada beberapa bagian cara melakukannya. Silakan kalian baca dan praktekkan di rumah bersama orang tua kalian. Materi yang terakhir, membuat karya dekoratif. Karya dekoratif ini anak-anak dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah motif realis, yaitu motif yang dibuat berdasarkan bentuk-bentuk nyata yang ada di alam sekitar kita. Misalnya bentuk tumbuh-tumbuhan, hewan atau binatang, bentuk batu-batuan, bentuk awan, matahari, binatang atau bintang, bentuk pemandangan alam, dan yang lainnya. Nah, anak-anakku perlu kalian ingat,
bahwa kita sebagai seorang muslim tidak mengapa mempunyai jiwa seni, baik seni menggambar atau melukis, tetapi kita wajib tahu bahwa kita tidak boleh atau haram hukumnya melukis atau menggambar makhluk bernyawa. Ya, begitu ya. Silahkan kalian boleh menggambar atau melukis selain dari hewan atau semua makhluk hidup yang bernyawa. Banyak. Yang kedua, motif geometris, yaitu motif yang mempunyai bentuk teratur dan dapat diukur menggunakan alat ukur. Contohnya segitiga, lingkaran, kerucut, segi empat, dan silinder. Motif geometris dibagi menjadi 4. 1. Kaki silang berupa bentuk persilangan garis yang bertumpu pada satu titik berupa silang 2, 3, 4 berupa garis tengah atau garis lengkung. 2. Pilin atau spiral berupa relung-relung yang saling bertumpang membentuk pilin berupa huruf S atau sebaliknya. Yang ketiga, kincir bertitik tolak dari mata angin yang mempunyai gerak ke kiri atau ke kanan. 4. Bidang terdiri dari segitiga, bundar, segi empat, gumpalan atau blok yang tak beraturan. Nah, contoh gambarnya adalah seperti ini. Ini adalah contoh motif geometris. Selanjutnya nomor 3, motif dekoratif, yaitu menggambar dengan tujuan mengolah suatu permukaan benda menjadi lebih indah. Gambar dekoratif dapat berupa gambar hiasan yang perwujudannya tampak rata, kesan ruang jarak jauh, dekat atau gelap, terang, tidak terlalu ditonjolkan. Contoh dari motif dekoratif adalah seperti ini. Atau kalian bisa cari di internet, ditulis contoh motif dekoratif. Insya Allah nanti akan keluar gambar-gambarnya. Selanjutnya nomor 4, motif abstrak. Motif abstrak menggunakan bentuk yang lebih bebas, bukan geometris. Berikut ini contoh motif abstrak. Nah, ini ya, seperti ini. Ini adalah contoh motif abstrak. Nah, itulah anak-anakku beberapa contoh dari 4 motif yang disebut ke dalam apa? Motif dekoratif atau karya dekoratif ya. Lebih tepatnya karya dekoratif. Berikutnya adalah latihan-latihan atau tugas. Tugas ke-1, kerjakan tugas pada halaman 113 dan 114, yaitu mengerjakan penjumlahan pecahan berpenyebut sama. Tugas kedua, membuat poster tentang apa saja. Entah itu poster mengingatkan tentang lingkungan, atau nasihat, atau kata-kata Islami, atau hadis, dan yang lainnya. Kerjakan seindah mungkin, sebagus mungkin di kertas gambar minimal atau terserah. Yang penting bagus. Itu saja anak-anakku. Semoga kalian senang dan mengerjakannya dengan baik. Anak-anakku, kelas 3A SD Islam Imam Syafi'i Sangatta, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan pembelajaran ke-5 dan ke-6
pada hari ini. Mari kita tutup pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan bersama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.